Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ustazatul Umaro dari kelas BSA 3A IAIN Tulungagung. Kali ini saya akan menjawab soal-soal UTS dari mata kuliah Ilmu Aswad yang diampu oleh dosen Bu Asna. Oke, soal yang pertama adalah apa perbedaan antara fonetik dan fonemik, dan apa urgensi fonologi dalam kajian linguistik, dan sebutkan contohnya. Nah, fonologi jelas berbeda dengan fonetik. Fonetik mempelajari bagaimana bunyi-bunyi fonem sebuah bahasa direalisasikan atau dilafalkan. Fonetik juga mempelajari cara kerja organ tubuh manusia, terutama yang berhubungan dengan penggunaan dan pengucapan bahasa. Dengan kata lain, fonetik adalah bagian fonologi yang mempelajari cara menghasilkan bunyi bahasa atau bagaimana suatu bunyi bahasa diproduksi alat ucap manusia. Sementara itu, fonemik adalah bagian fonologi yang mempelajari bunyi ujaran menurut fungsinya sebagai pembeda arti. Nah, urgensi ilmu aswad dalam pembelajaran ilmu bahasa atau linguistik. Ilmu aswad adalah cabang ilmu bahasa yang membicarakan perihal bunyi ucapan yang dipakai dalam bercakap-cakap, sekaligus mempelajari bagaimana mengucapkan bunyi-bunyi ucapan itu dengan benar. Hal ini penting sekali dan merupakan aspek awal bagi orang yang hendak belajar bahasa Arab, terutama bagi orang asing atau ghairun natiqina biha. Cara mengucapkan abjad bahasa Arab dengan fasih dan benar adalah pekerjaan yang tidak sepele. Misalnya, orang yang terbiasa mengucapkan ngain membutuhkan waktu yang cukup untuk menggantinya dengan ucapan ain secara lebih fasih dan benar. Soal yang kedua adalah bagaimana sejarah fonologi secara umum dan dalam khazanah linguistik Arab. Nah, sejarah fonologi secara umum, ilmu bunyi adalah yang sudah sangat lama. Ilmu ini telah dikenal di India, Romawi, di Yunani, dan Arab sejak beberapa abad yang lalu. Ilmuwan yang pertama menggunakan istilah fonetik adalah ilmuwan Perancis Kezoga dalam penelitiannya tentang huruf hieroglif atau huruf yang digunakan warga Mesir kuno dalam menuliskan bahasa mereka, yang diadakan pada tahun 1797, kemudian disusul oleh Champollion pada tahun 1822 dalam penelitiannya tentang fonetik hieroglif, dan diteruskan oleh Kirby pada tahun 1826. Pada tahun 1841, R.J. Latham menggunakan istilah bunyi sebagai cabang ilmu fisika yang khusus berkenaan dengan bunyi. Ilmu bunyi di Yunani dianggap sebagai dari ilmu tata bahasa yang berhubungan erat dengan derivasi kata atau turunan kata, etimologi atau asal kata, semantik 9 arti kata, dan penuturan kata dan kalimat. Plato, beliau inilah yang memperkenalkan adanya alofon dalam vokal dan konsonan bahasa Yunani. Pada awalnya, ilmu bunyi yang dikenal di Yunani masih sangat sederhana. Sejarah fonologi dalam khazanah linguistik Arab. Khusus tentang ilmu bunyi Al-Quran, ilmuwan Islam sejak dini telah mencurahkan perhatian yang sangat besar terhadap pemeliharaan Al-Quran agar terhindar dari distorsi, baik bacaan maupun makna. Di antara upaya yang mereka lakukan adalah mendeskripsikan makhraj dan sifat bunyi-bunyi Al-Quran dengan sangat detail, melebihi dari deskripsi yang dilakukan ilmuwan lain sampai sekarang. Ilmu bunyi Al-Quran tersebut mereka populerkan dengan nama ilmu tajwid dan ilmu qiraat. Ilmu tajwid dan ilmu qiraat termasuk ilmu yang pertama lahir setelah lahirnya Islam.
kurangnya perhatian ulama dalam mengembangkan ilmu tajwid dan ilmu qiraat kemungkinan besar adalah karena kesakralan objeknya, yaitu Al-Quran. Sebuah kitab suci yang tidak bisa diubah-ubah sehingga mengubah tajwid terkesan seperti mengubah Al-Quran. Khalil bin Ahmad misalnya telah menyusun sebuah kamus bahasa Arab Al-Ain yang entry-nya disusun berdasarkan makhraj bunyi yang terjauh di tenggorokan. Di pihak lain, Ibnu Jini dalam bukunya Sirru Sina'at al-I'rab telah memperkenalkan organ bicara, makhraj, sifat-sifat bunyi, vokal panjang dan pendek, dan berbagai fenomena bunyi seperti tebal, tipis, qalqalah, dan lain-lain. Ini semua menunjukkan bahwa linguis Arab juga mempunyai andil yang besar dalam melahirkan ilmu bunyi. Ilmu bunyi Arab ini adalah murni kreatif dari ilmuwan Arab, bukan hasil adopsi dari ilmuwan Yunani seperti yang dituduhkan beberapa kalangan. Soal yang ketiga adalah gambarkan bagian-bagian alat ucap dan jelaskan. Di sini saya sudah menggambar bagian-bagian alat ucap dan akan menjelaskannya. Jenis-jenis alat ucap. Marsono menyebutkan bagian-bagian tubuh yang turut menentukan terjadinya bunyi bahasa, ialah paru-paru, batang tenggorok, pangkal tenggorok, pita-pita suara, krikoid, tiroid, aritonoid, dinding rongga kerongkongan, epiglotis, akar lidah, punggung lidah, lidah belakang, pangkal lidah, tengah lidah, daun lidah, ujung lidah, anak tekak, langit-langit lunak, langit-langit keras, gusi dalam, gusi belakang, ceruk gigi, lengkung kaki gigi, gigi atas, gigi bawah, bibir atas, bibir bawah, mulut, rongga hidung. Dan sekarang saya akan menjelaskan fungsi dan cara kerja alat ucap. Hiriadi mengungkapkan alat ucap itu tidak hanya mempunyai fungsi sebagai pengucapan bunyi, tetapi mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi sekunder dan fungsi primer. Adapun Marsono menerangkan, bunyi bahasa terjadi jika udara mengalami hambatan pada alat-alat bicara. Secara lebih lengkap, Verher mengatakan bila kita menuturkan sesuatu, udara dipompakan dari paru-paru dan keluar dengan harus melalui suatu penyempitan tertentu. Sehingga udara yang keluar itu mulai bergetar. Dari sudut pandangan akustik, bunyi itu tidak lain adalah udara yang bergetar. Bila tidak ada penyempitan seperti itu, tidak ada bunyi bahasa sama sekali, dan kita hanya bernafas secara normal saja. Berikut penjelasan rinci terkait fungsi dan cara kerja alat bicara menurut Marsono. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan fungsi dan cara kerja alat bicara menurut Marsono. Yang pertama yaitu paru-paru. Fungsi pokok paru-paru adalah untuk pernafasan. Arus udara pernapasan itulah yang menjadi sumber syarat mutlak terjadinya bunyi. Yang kedua adalah pangkal tenggorokan atau laring. Pangkal tenggorokan adalah rongga pada ujung pipa pernafasan, terdiri dari 4 komponen, yaitu tulang rawan, krikoid, 2 tulang rawan aritenoid, sepasang pita suara, dan tulang rawan tiroid. Sistem otot aritenoid dapat bergerak mengatur gerakan pada sepasang pita suara yang dapat membuka lebar, membuka, menutup, dan menutup rapat. Yang ketiga adalah rongga kerongkongan. Rongga kerongkongan ialah rongga yang terletak di antara pangkal tenggorok dengan rongga mulut dan rongga hidung. Fungsi utamanya adalah sebagai saluran makanan dan minuman. Dalam pembentukan bunyi, bahasa peranannya terutama hanya sebagai tabung udara yang akan ikut bergetar bila pita suara bergetar. Yang keempat adalah langit-langit lunak. Dalam keadaan bernafas normal, maka langit-langit lunak beserta ujung anak tekak menurun, sehingga udara dapat keluar masuk melalui rongga hidung. Yang kelima adalah langit-langit keras. Langit-langit keras merupakan susunan bertulang.
Pada bagian depan mulai langit melengkung cekung ke atas dan bagian belakang berakhir dengan bagian terasa lunak bila diraba. Dalam pembentukan bunyi bahasa, langit-langit keras ini sebagai artikulator pasif, sedangkan artikulator aktifnya adalah ujung lidah atau tengah lidah. Yang keenam adalah fungsi dalam. Gusi dalam, gigi lengkung, kaki gigi adalah bagian gusi tempat letak akar gigi depan atas bagian belakang. Terletak tepat di atas serta di belakang gigi yang melengkung ke dalam menghadap lidah. Dalam pembentukan bunyi bahasa, gusi ini sebagai artikulator pasif, sedangkan artikulator aktifnya adalah ujung lidah gigi. Yang ketujuh adalah gigi terbagi menjadi dua, yaitu gigi bawah dan atas. Walaupun gigi bawah dapat digerakkan ke bawah dan ke atas, namun dalam pembentukan bunyi bahasa tidak banyak berperan, hanya bersifat membantu saja. Yang berfungsi penuh sebagai artikulator atau dasar artikulasi adalah gigi atas, bekerja sama dengan bibir bawah atau ujung lidah. Yang kedelapan adalah bibir. Bibir terbagi menjadi dua, yaitu bibir bawah dan bibir atas. Fungsi pokok kedua bibir adalah sebagai pintu penjaga rongga mulut. Dalam pembentukan bunyi bahasa, bibir atas adalah sebagai artikulator pasif, bekerja sama dengan bibir bawah sebagai artikulator aktifnya. Dapat juga bibir bawah sebagai artikulator aktif itu bekerja sama dengan gigi atas. Hasilnya ialah bunyi labiodental. Yang kesembilan adalah lidah. Dalam pembentukan bunyi bahasa, lidah sebagai artikulator aktif mempunyai peranan yang amat penting. Lidah dapat dibagi menjadi 5 bagian, yaitu akar lidah, daun lidah, dan ujung lidah. Akar lidah bekerjasama dengan rongga kerongkongan menghasilkan bunyi radikofaringal. Pangkal lidah bekerjasama dengan langit-langit lunak menghasilkan bunyi dorsovelar. Tengah lidah bekerjasama dengan langit-langit keras menghasilkan bunyi mediopalatal. Ujung lidah bekerjasama dengan langit-langit keras menghasilkan bunyi apikopalatal. Ujung lidah dapat pula bekerjasama dengan gusi dan gigi atas apikodental. Soal yang keempat adalah apa yang dimaksud dengan vokal dan konsonan? Berikan contohnya. Nah, vokal adalah fonem yang dihasilkan dengan menggerakkan udara keluar tanpa rintangan. Dalam bahasa, khususnya bahasa Indonesia, terdapat huruf vokal. Huruf vokal merupakan huruf-huruf yang dapat berdiri tunggal dan menghasilkan bunyi sendiri. Huruf vokal terdiri atas A, I, U, E, O. Huruf vokal sering pula disebut huruf hidup. Contoh pemakaian huruf vokal dalam huruf A. Posisi awal api, posisi tengah padi, posisi akhir lusa. Konsonan adalah fonem yang dihasilkan dengan menggerakkan udara keluar dengan rintangan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan rintangan adalah terhambatnya udara keluar oleh adanya gerakan atau perubahan posisi artikulator. Terdapat pula istilah huruf konsonan, yaitu huruf-huruf yang tidak dapat berdiri tunggal dan membutuhkan keberadaan huruf vokal untuk menghasilkan bunyi. Huruf konsonan tersebut terdiri atas B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Huruf konsonan sering pula disebut sebagai huruf mati. Contoh pemakaian huruf konsonan dalam huruf B. Posisi awal bahasa, posisi tengah sebut, posisi akhir adab. Soal yang kelima adalah apa perbedaan antara transkripsi grafemis dan transkripsi fonetis? Berikan contohnya. Transkripsi grafemis ialah penulisan pengubahan menurut huruf atau ejaan bahasa yang menjadi tujuannya. Transkripsi ini ditandai dengan 2 sudut. Contoh, masuk menjadi M, A, S, U, K. Ladang menjadi L,
A D A N G. Transkripsi fonetis adalah transkripsi yang berusaha menggambarkan sebuah bahasa secara teliti. Simbol fonetiknya ditulis di antara dua burung siku tegak. Contoh kata tokoh menjadi to plus koh. Soalnya di sini adalah terdapat dua suku kata, yaitu to dan koh yang menjadi tokoh. Cukup sekian jawaban saya atas soal-soal UTS dari mata kuliah Ilmu Aswad. Saya mohon maaf apabila ada kata atau jawaban yang kurang pas atau salah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.